Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Muhammad Alvin dan teman saya bernama Layelia Jasmine akan mempresentasikan materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang pertama akan dijelaskan oleh Layelia Jasmine. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu hari akhir. Hari akhir atau kiamat yang dikenal juga dengan Yaumul Kiamah merupakan hari pemusnahan semua kehidupan yang kemudian akan diikuti oleh kebangkitan dan penghakiman oleh Tuhan. Hari akhir menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kejadian hancurnya jagat raya dengan skala kecil, seperti kematian, tsunami, gempa bumi, banjir, gunung meletus. Kiamat kubro adalah kejadian hancurnya alam semesta beserta isinya. Tanda-tanda kiamat kubro adalah munculnya Dajjal, matahari terbit dari darat, dan turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya, makna iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Yang pertama ada fitnah kubur, yang kedua kiamat, yang ketiga kebangkitan, yang keempat hari berkumpul, yang kelima hari perhitungan, yang keenam syirat atau jembatan, yang ketujuh adalah surga dan neraka. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari hal buruk dan maksiat, mempersiapkan kematian dengan baik, berupaya melakukan amal soleh, dan yang terakhir berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya dalil nakli akan dijelaskan oleh Muhammad Alvin. Oke, kita masuk ke dalil nakli yang pertama, yaitu dari Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Yang kedua ada dari Quran Surat An-Naml ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullu atuhu dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Selanjutnya yaitu dari hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana di hari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dengan keadaan tidak beralas kaki dan tidak disunat. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang selanjutnya ada dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Dia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Ia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya lagi, 40 tahun, dan belum ada jawaban. Selanjutnya, contoh sikap sehari-hari yang dapat kita teladani. Yang pertama, menjadikan dunia sebagai ladang pengumpulan amal, sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang kedua, mendorong untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, karena meyakini ada balasan setelah kematian. Yang ketiga, tidak terlalu mencintai dunia, karena meyakini bahwa dunia hanya sementara dan akhirat selama-lamanya. Yang keempat, ada rasa tanggung jawab terhadap amal soleh dan amal ibadah. Yang kelima, menjauhi sifat-sifat buruk dan mungkar. Yang keenam, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan keji. Dan yang terakhir, giat melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.